Kawan-kawan, izinkan saya mengajak Anda dalam sebuah perjalanan, bukan ke tempat yang jauh, melainkan ke dalam jantung realitas yang kita hirup setiap hari. Kita seringkali menjalani hidup seolah-olah kita adalah aktor tunggal dalam sebuah drama pribadi. Padahal, kita semua adalah bagian dari sebuah epik kolosal, sebuah panggung raksasa bernama bangsa yang di atasnya dipentaskan sebuah tragedi yang nyaris tak terlihat. Bayangkan bangsa ini sebagai sebuah kapal bahtera yang megah, berlayar di atas samudra waktu. Di geladak atas, di bawah langit biru dan dengan hembusan angin sepoi-sepoi, sekelompok kecil penumpang menikmati syampanya. Mereka berdiskusi tentang arah kapal, tentang bintang-bintang, sambil menikmati hidangan terbaik. Mereka merasa kapal ini berlayar karena kecerdasan dan takdir baik mereka. Namun, jauh di bawah, di ruang mesin yang panas, pengap, dan bising, jutaan anak manusia bekerja tanpa henti. Tangan mereka melepuh mengayuh tuas, kulit mereka legam oleh jelaga, dan paru-paru mereka sesak oleh asap. Merekalah yang membuat kapal ini terus bergerak maju. Keringat mereka adalah bahan bakar, dan harapan mereka yang terkikis adalah harga yang dibayar agar para penumpang di geladak atas bisa terus tertawa. Dua dunia ini, geladak atas dan ruang mesin, tidak terbentuk secara alami. Ia adalah buah dari sebuah desain, sebuah arsitektur kekuasaan yang tak kasat mata. Karl Marx menyebut arsitektur ini sebagai pertarungan kelas. Namun mari kita lepaskan sejenak istilah-istilah akademis itu. Pada intinya, ini adalah tentang gravitasi sosial. Di alam semesta kita, gravitasi menarik benda-benda besar. Dalam masyarakat kita, gravitasi yang sama berlaku. Kekayaan, kesempatan, keadilan, dan bahkan hukum, semuanya tertarik menuju mereka yang sudah memiliki kekuatan dan modal. Inilah borjuasi modern, bukan lagi sekadar pemilik pabrik, melainkan para arsitek sistem, para pengendali arus modal dan informasi. Dan kita, proletariat modern, bukan lagi hanya buruh pabrik, melainkan kita semua, karyawan kantor, pekerja lepas, ojek daring, seniman yang hidupnya bergantung pada penjualan waktu dan energi kita kepada sistem yang gravitasinya tidak berpihak pada kita. Lantas, mengapa para pekerja di ruang mesin tidak memberontak? Mengapa mereka terus bekerja dalam kepatuhan? Jawabannya lebih rumit dari sekadar rantai dan cambuk. Rantai terkuat adalah rantai yang tidak terlihat, yang terpasang di dalam pikiran kita. Selama berabad-abad, kelas penguasa telah membangun sebuah mahakarya, Katedral Persetujuan. Ini adalah sebuah bangunan ideologis yang megah dan tak terlihat. Dindingnya adalah media massa yang setiap hari menceritakan kisah sukses individu, seolah kemiskinan adalah dosa pribadi. Kaca patrinya melukiskan mitos-mitos meritokrasi, seolah kita semua memulai dari garis start yang sama. Dari mimbarnya, para politisi dan motivator berkhotbah tentang semangat kewirausahaan dan bersyukur membuat kita merasa bersalah karena lelah, membuat kita malu karena gagal. Arsitektur katedral ini dirancang untuk membuat kita menengadah, merasa kecil dan berdoa untuk keselamatan individu, alih-alih mempertanyakan kemegahan dan kemiringan fondasi bangunan itu sendiri. Di dalam katedral inilah eksploitasi dinormalisasi. Nilai yang kita ciptakan setiap hari, produk yang kita rakit, layanan yang kita berikan, kode yang kita tulis adalah perpanjangan dari hidup kita. Namun nilai itu diambil dan kita hanya diberi sebagian kecil sebagai upah, cukup untuk membuat kita kembali bekerja esok hari. Ini adalah amputasi spiritual yang terjadi setiap hari. Kita merasakan sakitnya dalam bentuk kelelahan kronis, kecemasan akan masa depan, dan perasaan hampa akan sebuah potensi hidup yang dirampas. Namun tidak ada bangunan yang abadi. Suatu saat akan terdengar sebuah denting sunyi, suara retakan pertama pada kaca patri Katedral Persetujuan. Mungkin itu datang dari seorang ibu yang tidak bisa membeli susu untuk anaknya. Mungkin dari seorang sarjana yang ijazahnya tak mampu menembus tembok nepotisme. Mungkin dari seorang petani yang tanahnya dirampas. Satu retakan kecil menjadi 1000, dan cahaya dari luar mulai merembes masuk, menelanjangi semua ilusi.
inilah momen kelahiran kesadaran kritis. Ketika cahaya itu masuk, keheningan di ruang mesin berubah menjadi gumaman. Gumaman menjadi pertanyaan, pertanyaan menjadi suara, dan kumpulan suara itu akhirnya tumpah ruah dari ruang mesin menuju geladak. Itulah demonstrasi. Bagi para penumpang di geladak atas, suara itu adalah kebisingan yang mengganggu pesta mereka. Mereka menyebutnya anarki, kekacauan, perbuatan kaum tak terdidik. Mereka gagal paham. Mereka tidak mengerti bahwa yang mereka sebut ketertiban adalah ketertiban semu yang dibangun di atas penderitaan jutaan orang. Kekacauan yang sesungguhnya bukanlah teriakan mahasiswa di jalan, melainkan diamnya seorang anak yang kelaparan. Kekacauan yang sesungguhnya bukanlah jalanan yang macet karena aksi massa, melainkan keadilan yang macet di ruang-ruang pengadilan. Demonstrasi adalah tindakan suci untuk merebut kembali narasi. Ia adalah momen ketika rakyat berhenti menjadi objek berita dan menjadi subjek pembuat sejarah. Jalanan menjadi mimbar rakyat, spanduk menjadi kitab suci perjuangan, dan orasi menjadi doa yang diteriakan. Ini adalah praksis dari Paulo Freire dalam skala massal, sebuah bangsa yang belajar dengan bertindak dan bertindak setelah belajar. Kawan-kawan, sejarah sedang menyerahkan kuasnya kepada kita. Di hadapan kita terbentang kanvas masa depan. Apakah kita akan terus melukis pemandangan yang sama, pesta di geladak atas dan penderitaan di ruang mesin? Ataukah kita akan berani mencampurkan warna-warna baru, warna keberanian, warna keadilan, warna solidaritas? Pilihan ada di tangan kita, diam dan membiarkan kapal ini terus berlayar menuju kehancuran yang tak terelakkan, atau menjadi bagian dari gelombang yang mengguncangkan kapal ini, memaksanya untuk mengubah arah menuju pelabuhan yang dicita-citakan para pendiri bangsa, sebuah masyarakat yang adil dan makmur untuk semua, bukan hanya untuk sejumlah penumpang di geladaknya. Perjuangan ini mungkin panjang dan melelahkan, tapi diam dalam ketidakadilan jauh lebih mematikan.